Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Alifia Salsabila dan kali ini gak sendirian. Nah, jelasnya hari ini bareng sama Guru Bila yang dulu adalah pembina OSIS dan juga pernah membina Bila sampai di lomba tingkat nasional. Silakan Pak, perkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Otor Putra, bisa dipanggil dengan Hendrik. Saya adalah Guru Bila. Saya mengajar di SMK Kesehatan TPA Jember. Di samping itu, saya juga berwira swasta di luar. Saya lahir di Jember, bertempat tinggal di Jember. Oke. Nah, usaha Pak Hendrik kalau boleh tahu nih apa aja kira-kira bisa dijelaskan ke teman-teman semuanya. Kalau untuk usaha, saya sebetulnya lebih cenderung untuk melihat peluang sih, Bil. Jadi misalnya kayak kemarin sempat membuka jual minuman herbal, kayak infus water. Itu sempat booming, cuma karena saya yang harus membuat, saya harus yang mempacking, saya harus yang mempromosikan. Akhirnya saya ada kejenuhan sendiri karena saya nggak bisa memanage waktu saya gitu. Sebetulnya itu prospek penghasilan per bulan bisa dibilang bersih itu bisa sampai 2 juta. 2 juta per bersih, bulan. ya. Itu bersihnya itu ya. Bisa jadi motornya omsetnya bisa sekitar 5 juta itu per bulan lah ya. Dengan minuman Infus water saja itu. Cuma karena ya itu kembali lagi saya nggak bisa mainin waktu, akhirnya saya jenuh, nggak bisa saya teruskan gitu. Cuma kemarin saya sempat mengkader salah satu siswa di SMK Kesehatan TPA Jember. Siswanya juga kesulitan dalam hal merekrut pegawai gitu, karena nggak bisa sembarangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ada dealer motor bekas. Sebetulnya dealer ini sudah ada sebelum saya sebelum saya sekarang sedewasa ini. Masih kecil ayah saya yang merintis, sekarang yang meneruskan adalah saya. Jadi mungkin fokus saya sekarang dalam usaha ini adalah di dealer motor bekas. Oke, begitu. Untuk usaha ini Pak, pertamanya dengan usaha sampingan atau memang sudah difokuskan sejak awal berusaha begitu? Kalau untuk usaha ini saya awalnya sudah diajarkan oleh almarhum bapak saya bagaimana cara untuk mengelola bisnis ini. Cuma kemarin belum terfokus karena saya masih harus menjadi seorang karyawan di salah satu sekolah ya, SMK Kesehatan TPA Jember. Itu kan harus karyawan dan harus full mulai dari pagi sampai siang. Nah, setelah ayah saya meninggal, saya berinisiatif untuk memfokuskan wira swasta saya ke dealer motor bekas ini untuk saya kelola sendiri. Oke, berarti sekarang lebih fokus pada dealer motor bekas ini. Mau masalah hobi nih Pak, kayaknya hobi saya ini hobi olahraga ekstrim ya? Ya, bener. Apa tuh Pak kira-kira? Ya, saya suka MTB downhill. Genrenya ke downhill karena MTB ini ada banyak sih genrenya, ada road bike, ada XC, ada AM, ada enduro, ada downhill. Waduh, nggak tahu tuh Ya, apa banyak aja kan ya. nggak? Ya, jadi komunitas saya namanya Jangkrik Racing Team. Gitu. Mungkin ada media sosialnya Pak? Ada, Instagram ada, namanya Jangkrik Racing Team gitu. Biasanya posting teman-teman di sana. Kalau saya sendiri punya channel YouTube namanya Boleh. Tors MTB Channel. Oke, nanti boleh ditengok ya teman-teman Oh, iya. channel YouTube-nya Pak Hendrik dan juga media sosial dari komunitas beliau. Nah, Satu lagi Bill, gimana? saya punya brand tersendiri namanya Tors Industri. Ini kaosnya ini. Wah, harus ini. dipakai. Ini brand saya nih, Tors Industries. Nah, jadi ini salah satu kaos yang saya promosikan emang.
juga termasuk mungkin peluang bisnis saya di sini karena banyak teman-teman komunitas yang pesan jersey atau kaos ke saya gitu. Jadi makanya saya bilang berwira swasta itu cenderung melihat ke peluang yang sekiranya apa yang kamu sukai, apa yang dekat dengan kamu, bisa jadi itu adalah sebuah peluang buat kamu dalam hal bisnis. Oke. Untuk tadi ke hobi Pak Hendri, nah kira-kira sudah sejauh mana nih trek yang pernah dilalui? Kalau saya sendiri sih di Jawa Timur mulai dari Banyuwangi sampai ke Pacet itu sudah Situbondo, Bondowoso, ya Banyuwangi, Jember sendiri sudah banyak treknya. Kita sendiri kalau latihan biasanya di Jenggawa Hill itu ada namanya trek downhill di sana, ada namanya di Hill, ada juga di Rembangan downhill di sana ada treknya juga khusus downhill ya. Downhill itu kan menuruni bukit. Oke, berarti walaupun kesibukannya berwirausaha dan juga mengajar, tidak membuat hobi itu jadi terbengkalai ya Pak. Jadi tetap aja menjalani hobinya, enjoy sama hobi, tetap aktif di komunitas hobi juga. Gitu. Betul. Ada waktu yang sudah saya bagi tuh. Jadi Senin sampai Jumat setidaknya itu saya harus fokus pada wira swasta saya. Di samping saya mengajar, karena saya masih aktif mengajar di SMK Kesehatan Desa Jember. Jadi setelah selesai mengajar, saya kembali ke bisnis saya. Dan Sabtu saya pergunakan waktu untuk keluarga, Minggu saya pergunakan waktu untuk hobi saya. Jadi pekerjaan, keluarga, hobi, insya Allah berjalan. Semuanya. Ya. Nah, untuk situasi saat ini, Ya. kan memang situasinya banyak sekali yang terdampak ya Pak, baik dari buruh maupun petani, bahkan wira swasta juga. Pengusaha-pengusaha banyak sekali mengalami dampak penurunan omset dan lain sebagainya. Ya. Nah, menurut sampean apa sih yang membuat sampean bisa bertahan sampai detik ini, kelebihan dari usaha yang Pak Hendrik jalani? Dari usaha yang saya jalani dari dealer motor bekas ini, kita kembali lagi kepada kebutuhan manusia. Yang jelas sepeda motor bukan menjadi hal yang mewah lagi, karena setiap rumah pasti ada 1, 2, bahkan 4 motor yang ada dalam satu rumah. Itu sudah menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi gaya hidup. Maka ini emang berdampak. Kemarin sepeda motor berdampak, tapi penjualan banyak, yang mau beli sedikit. Ini berdampak sekali. Cuma untuk kiat-kiat saya untuk bertahan, yang jelas kita harus lebih bisa dipercaya sama orang, karena saya berjualan tuh kalau tidak bisa dipercaya sama orang, maka bisnis saya akan hancur. Berarti yang paling utama di sini membangun trust atau kepercayaan masyarakat terhadap kita. Ya. Entah itu produk apapun yang kita jual, ketika kita bisa membangun kepercayaan, insya Allah pembeli itu selalu datang pada kita. Betul. Ya. Berarti dalam situasi seperti ini, memang kita harus benar-benar membangun kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman. Ya. Buat yang punya bisnis ya, dibangun kepercayaan itu pelan-pelan. Oke Pak. Dan ini yang mau saya tanyakan, sampai saat ini ada nggak sih orang-orang yang berpengaruh di sekitar sampean, atau juga siapa panutan Pak Hendri untuk menjalani usaha? Untuk saya sendiri, yang membuat saya terinspirasi adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau dulunya adalah seorang pedagang yang jujur, ya kan, amanah. Itu adalah menjadi inspirasi saya. Kalau yang memotivasi saya adalah diri saya sendiri. Bagaimana saya misalkan mau maju, saya harus memotivasi diri saya sendiri. Kalau panutan saya adalah Nabi Muhammad, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Iya, benar. Ya, jadi itu yang saya pegang teguh. Karena kalau berdagang kita nggak dipercaya sama orang, nggak amanah sama orang, otomatis pelanggan juga akan nggak ada gitu. Karena di sana ada nilai keberkahan yang bisa kita dapatkan selain kita mendapatkan hasil atau untung. Nah, mungkin ini pertanyaan yang agak gimana ya, mungkin membingungkan ya Pak ya. Lebih memilih mengajar atau berwira swasta, dan alasannya apa? Saya lebih memilih dibilang untuk memilih berwira swasta atau mengajar.
Saya berwira swasta untuk keluarga dan saya mengajar adalah untuk amal ibadah saya untuk akhirnya nanti. Karena kalau untuk mencari sebuah keuntungan kita tidak bisa mendapatkan dari hasil mengajar, karena itu adalah ilmu saya yang saya salurkan, yang ilmu yang bermanfaat untuk yang bisa saya salurkan kepada anak didik saya. Kalau untuk mencari keuntungan saya tidak bisa mengejar di sana, makanya saya bekerja berwira swasta untuk keluarga saya dan saya mengajar untuk bekal saya nanti di akhir. Iya, benar banget sih Pak ya. Kalau kita mengajar, tujuan kita ya pahala dan semoga ilmu yang kita sampaikan tuh bermanfaat. Amin. Sehingga nantinya ketika kita sudah meninggal, ilmu itu akan tetap menjadi pahala bagi kita. Betul. Tidak akan Ya. berhenti-henti gitu ya Pak ya. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin. Nah, ini lagi Pak, tips dan trik nih untuk menjalani bisnis kira-kira apa nih buat anak-anak muda yang mungkin sekarang mau memulai bisnis tapi masih ragu untuk memulainya. Tips Ya. dan triksnya. Pesan saya sih, ketika kalian mau mulai berbisnis, segera laksanakan, jangan cuma dipikirkan. Jadi misalkan apa yang sudah muncul dalam pikiran kalian, dilaksanakan. Jangan cuma dipikirkan, karena kalian nggak akan pernah tahu bagaimana menjalani bisnis ini bisa untung atau rugi kalau kalian tidak jalan. Jangan cuma sebatas nanti ruginya, kalau rugi gimana, nanti kalau untung gimana. Jangan cuma sebatas itu. Jadi ketika kalian punya ide, do it, laksanakan. Gitu. Dan juga jangan lupa ya, dalam hal berdagang atau berwira swasta tetap memegang teguh kejujuran sama kepercayaan, amanahnya juga harus dijaga. Luar biasa banget ya teman-teman. Mungkin ini lagi Pak terakhir pesan nih buat alumni terkhusus SMK Kesehatan TPA Jember ataupun anak-anak yang masih sekolah di SMK Kesehatan TPA Jember. Karena kan di sekolah itu juga kita mendapatkan banyak ilmu yang bisa diterapkan ya Pak ya. Betul. Entah pengobatan tradisional ataupun dari analisis itu sendiri. Pesannya apa nih Pak buat anak-anak SMK? Ya, pesannya untuk anak-anak, tetap lakukan yang terbaik buat diri kalian sendiri, tetap memotivasi diri kalian sendiri, karena seseorang itu nggak akan bisa mengubah diri kalian sendiri kecuali kalian yang bisa merubahnya. Kalau kalian mau maju, motivasi diri kalian dilaksanakan, karena apa ya, kita nggak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Jadi yang jelas, lakukan saja yang terbaik, berbuat saja yang terbaik, insya Allah juga akan memudahkan kita ke depannya. Oke, luar biasa banget nih teman-teman, harus diingat ya. Kalau bisa dicatat dan itu jadi motivasi buat kita semua bahwa hari ini kita bisa belajar dari salah satu perjalanan guru kita, panutan kita, yaitu Pak Henry Gontor Putra. Dan beliau selain mengajar juga berwira swasta dan tidak lupa tetap menjalankan hobinya gitu ya, tetap berhobi-hobi ria gitu Ya, untuk bersenang-senang. Jadi hak dan kewajiban itu harus tahu di mana batas-batasnya ya. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih Pak Henry. Ya, Sampai sama-sama. jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.